Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang mudhorobah, salam, dan istisna. Kami yang beranggotakan Cindy Qoriatul Masfufah, Salma Noval Adila, Siti Nuzulaila, Sylvia Marlinda Rahmawati, yang akan menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum Al-Quran, ada syarat dan rukun, mekanisme. Yang keempat, yaitu ada implementasi dari ketiga akad tersebut. Disimak baik-baik ya videonya. Mudhorobah yaitu suatu akad kerjasama antara pemilik modal atau sahibul mal dengan pengusaha atau mudharib, di mana pemilik modal menyerahkan modal kepada mudharib untuk diproduktifkan. Kemudian laba yang diperoleh dibagi secara kesepakatan. Landasan hukum mudhorobah. Yang pertama, Quran Surat An-Nisa ayat 29. Yang kedua, Al-Maidah ayat 1. Jual beli salam. Secara bahasa adalah salah. Penerimaan akad ini dengan istilah salam, artinya segera. Karena akad salam mengharuskan kesegeraan pembayaran di majelis akad. Sedangkan penamaan dengan istilah salaf yang memiliki arti secara etimologis yaitu dahulu. Karena sistem pembayaran akad salam harus didahulukan dari penerimaan barang. Secara terminologi adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi. Jual beli ini dibolehkan oleh syarat meskipun barang yang dijual masih belum terwujud pada saat akad. Dasar hukum. Yang pertama yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua yaitu hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi yang disahihkan oleh Al-Albani. Jual beli istisna. Istisna adalah transaksi yang menyerupai salam. Istisna secara etimologi adalah masdar dari istisna as-sayyi yang artinya meminta membuat sesuatu, yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Istisna secara terminologi adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuat barang itu. Dasar hukumnya, para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jika didasarkan pada dalil istisna yang ditunjukkan dengan kebiasaan masyarakat melakukan akad ini sepanjang masa tanpa ada yang mengingkarinya, sehingga menjadi ijma tanpa ada yang menolaknya. Ibnu Mas'ud berkata dalam dalilnya yaitu, apa yang dianggap baik bagi kaum muslimin maka dia adalah baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun dan syarat mudhorobah. Rukun mudhorobah itu ada pembiayaan, modal, keuntungan, kegiatan usaha, dan pembiayaan. Sedangkan syarat mudhorobah itu adanya pemilik modal dan pengelola dana, adanya modal yang diserahkan dalam bentuk uang, uangnya itu uang tunai, adanya persetujuan antara kedua belah pihak, adanya nisbah yang dibuat oleh kedua belah pihak, dan masing-masing pihak itu harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Rukun dan syarat salam. Rukun salam itu ada muslim, muslam fih, akad salam, muslam alaih, dan rasul mal. Sedangkan syarat salam itu ada jenis objeknya harus jelas, sifat objeknya harus jelas, kadar atau ukuran objeknya itu juga harus jelas, jangka waktu pemesanannya harus jelas, modal yang dikeluarkannya juga harus diketahui oleh masing-masing pihak. Rukun dan syarat istisna. Rukun istisna itu ada mustasni atau pembeli barang dagang, sani atau penjual barang, masnu atau barang yang ingin dibeli, saman atau harga barang tersebut, dan sigot atau ijab qabul yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Sedangkan syarat istisna itu kedua belah pihak itu yang bertransaksi harus berakal, terus kerelaan kedua belah pihak atas barang dan uang tersebut,
kesanggupan untuk membuat barang mempunyai kriteria yang jelas dan barangnya tidak termasuk dalam kategori yang dilarang oleh syara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Noval Adila dari Ekonomi Syariah F akan menjelaskan mengenai mekanisme dari transaksi yang dilakukan dalam LKS atau bank syariah mengenai akad transaksi, mudharabah, salam, dan istisna. Disimak baik-baik ya videonya. Check it out. Saya akan membedakan ciri-ciri dari istisna dan salam. Kalau istisna itu melakukan pembayaran di akhir transaksi dengan barang yang kita pesan atau kita inginkan pada produsen itu di awal pemesanan seperti itu. Nah, sedangkan di dalam LKS atau perbankan syariah, kita sebagai nasabah datang kepada pihak perbankan syariah sendiri dengan menyatakan keinginan bahwa saya akan butuh barang seperti ini, butuh misalkan kursi seperti foto ini dengan warna misalnya krem, warna krem dengan bahan dasar kayu jati seperti itu. Kita menjelaskan apa yang kita inginkan kepada pihak bank mengenai apa barang yang kita inginkan, lalu kemudian pihak bank syariah sendiri menyanggupi keinginan kita dan menyetujui akan mencarikan sesuai dengan pesanan kita. Selanjutnya dengan kesepakatan dengan harga yang telah ditentukan sekian misalnya seperti itu, dan si pihak perbankan syariah sendiri yaitu kemudian mencari atau mencarikan barang-barang yang diinginkan kepada barang-barang yang diinginkan nasabah sendiri sesuai spesifikasinya seperti apa, yaitu kan tadi dengan kursi berbahan dasar kayu jati. Kemudian pihak bank syariah sendiri itu datang kepada si pembuat kursi kayu jati dengan menyatakan bahwa saya butuh kursi dengan ukuran sekian-sekian dengan warna krem, tolong dibuatkan. Setelah selesai barang tersebut atau kursi tersebut, kemudian si pihak produsen atau pembuat barang kursi tadi dengan pemesanan yang telah ditentukan, pemesanan yang telah dipesan tadi sesuai dengan pemesanan dari pihak bank sendiri, lalu memberikan harga semisal 10 juta di dalam penjualan transaksi antara produsen dengan pihak bank syariah sendiri. Lalu keduanya terjadi kesepakatan dengan harga 10 juta itu, lalu kemudian pihak bank syariah membawa kursi yang telah dipesan dari pihak nasabah sendiri dan menjualnya kepada pihak nasabah sebesar 12 juta karena adanya penambahan 2 juta dari hasil penjualan yang diberikan kepada pihak nasabah, sehingga dari pihak bank syariah sendiri mendapat keuntungan 2 juta atas penjualan kursi tersebut. Lalu si pihak nasabah menyanggupi dan menyetujui harga yang diberikan tersebut, dan akhirnya kesepakatan antara kedua belah pihak terjadi dan adanya penawaran yang dilakukan dalam bank syariah sendiri kepada pihak nasabah bahwasanya pembayaran dilakukan dicicil dengan cara kredit atau tunai. Kalau misalnya tunai, maka pihak nasabah harus memberikan 12 juta itu dalam waktu
yang ditentukan itu, dan barang akan diserahkan kepada pihak nasabah seperti itu. Jika kalau pihak nasabah melakukan atau memutuskan pembayaran secara kredit, hal itu juga terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Maksudnya pembayaran akan dilakukan secara kredit dengan waktu yang ditentukan antara kedua belah pihak itu. Jadinya terjadi kesepakatan antara pihak nasabah dan pihak bank perbankan syariah sendiri. Kemudian yaitu akad salam yang dilakukan di dalam perbankan syariah dengan cara melakukan pembayaran terlebih dahulu. Kemudian setelah melakukan pembayaran dan dinyatakan setelah lunas dan pembayaran itu, barang akan dikirimkan dan diberikan kepada pihak nasabah. Misalnya ada seorang nasabah yang datang kepada perbankan syariah atau LKS ingin mencari atau ingin memesan atau ingin membeli sebuah televisi berukuran 9 in dengan merek LG. Kemudian si pihak perbankan syariah menyanggupi permintaan atau pemesanan dari nasabah sendiri dengan menyanggupi saya bisa mencarikan apa yang Anda pesan. Kemudian terjadi kesepakatan dengan pembayaran 15 juta dan tambahan biaya yang telah ditentukan antara kedua belah pihak, antara pihak nasabah dan pihak perbankan syariah ketika jika terjadi penambahan harga atau penambahan nanti barang, jika barang tersebut harganya lebih tinggi dari perkiraan semula, maka pihak nasabah harus memberikan tambahan biaya atau memberikan tambahan uang atas bertambahnya harga dari barang yang dia cari, seperti itu. Lalu antara kedua transaksi tersebut berjalan dan antara keduanya terjadi kesepakatan. Nasabah juga mau menambahkan uang jika adanya harga yang ditentukan atau harganya lebih tinggi daripada perkiraan, dan pihak perbankan syariah sendiri menyanggupi untuk mencarikan apa yang keinginan dari nasabah sendiri. Lalu setelah perbankan syariah menemukan apa yang diinginkan dari pihak nasabah dan sesuai dengan keinginannya, yaitu 9 in TV 9 in dengan merek LG, dan kemudian setelah nasabah sendiri melakukan pembayaran kontan, yang tadinya melakukan pembayaran kontan 15 juta, dan ternyata setelah perbankan syariah setelah perbankan syariah menemukan TV berukuran 9 in dengan merek LG dengan harga yang sesuai dengan perkiraan, yaitu di bawah 15 juta, yaitu sebesar 14 juta misalnya ya. Nah itu ini saya menemukan 9 in dengan merek LG dengan harga 14 juta, dan saya akan menjual kepada pihak nasabah atau pihak Anda, saya akan menjual kepada Anda dengan harga 15 juta sesuai dengan pembayaran yang Anda lakukan di awal pembayaran tadi. Apakah Anda setuju dengan total pembayaran 15 juta, yaitu dengan penambahan yang tadinya 14 juta di tangan perbankan syariah yang mencari barangnya tersebut dengan tambahan 1 juta yang diberikan atau dijual kepada pihak nasabah. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dan menyetujui harganya kesepakatan 15 juta itu, hal itu
antara kedua belah pihak, dan akhirnya menentukan titik temu dan sama-sama menyetujui adanya harga yang telah ditetapkan 15 juta itu. Kemudian si perbankan syariah sendiri langsung memberikan kepada pihak nasabah bahwa ini pesanan Anda sesuai dengan apa yang Anda inginkan, yaitu TV berukuran 9 in dengan merek LG, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang transaksi yang dilakukan nasabah kepada kepada koperasi atau bank syariah, yaitu dengan transaksi murabahah. Saya ambil contoh, Pak Zaki membeli motor dengan harga 25 juta dengan dana yang dimiliki oleh Pak Zaki sebesar 10 juta. Kemudian beliau melakukan transaksi dengan perbankan syariah atau koperasi syariah dengan melakukan transaksi murabahah dengan margin yang ditentukan antara Pak Zaki dan bank syariah sendiri sebesar 10% dengan jangka waktu 2 tahun dan dibayar setiap bulannya. Lalu cara menghitung atau cara melakukan transaksinya yaitu yang pertama menentukan margin atau mencari marginnya terlebih dahulu. Marginnya yaitu dengan cara harga motor dikali harga margin, dikali nilai margin, jadinya 10% atau 10% dikali 25, berarti kan 10, tadi kan 10%, berarti kan dicoret ini terus ditambah, berarti nya 25, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, berarti 2.500.000. Margin yang diperoleh yaitu 2.500.000. Kemudian mencari piutang murabahah dengan menentukan harga motor sendiri dikurangi uang muka yang dimiliki oleh nasabah atau Pak Rizky, uang muka, terus dibagi dengan jangka waktu yang ditentukan. Jadi sama dengan harga motor sendiri yaitu tadi kan 25 juta. Di sini 25 juta dikurangi uang muka yaitu uang yang dimiliki oleh Pak Rizky sebesar 10 juta. 10 juta di sini 10 juta. Dibagi jangka waktu yang ditentukan yaitu sebesar 2 tahun. Berarti kalau 3 tahun kan 36. 12 dikali 3 ya kan 3 tahun. Kalau setiap tahun 1 tahun itu kan 12 bulan, berarti kalau 2 kan 24, berarti 24 jangka waktunya ya. Nah jadinya 25 juta dikurangi 10 juta kan hasilnya 15 juta per 24 hasilnya. Nah di sini hasil dari 25 juta
dikurangi 10 juta, yaitu 10 juta diperoleh dari dana yang dimiliki oleh Pak Rizky sendiri. Terus kemudian 25 juta ini yaitu harga dari motor yang akan dibelinya, yang akan beliau beli. Nah, ini dikurangi sehingga hasilnya ditemukan 15 juta. Terus 24 ini diperoleh dari satu tahunnya kan 12 bulan ya. Kalau 2 tahun kan berarti tinggal 12 bulan itu dikalikan 2. Terus sehingga hasilnya 15 juta dibagi 24 itu. Terus hasilnya sebentar saya kalkulator. 15 juta dibagi 24. Hasilnya 625. Nah, ini selanjutnya yaitu mencari angsuran margin dengan cara margin atau keuntungan dibagi atau per jangka waktu. Jadinya margin atau keuntungan ini dibagi dengan jangka waktu, seperti itu. Marginnya tadi berapa? Marginnya kan 2.500.000. Di sini ditulis 2.500.000 dibagi 24. Waktu kulit kusam ada Garnier Serum Mask. 1 masker mengandung 1 minggu serum. 2.500.000 dibagi 24. Hasilnya yaitu 104,166 gitu. Nah, di sini hasilnya hasilnya ini total yang harus dibayar Pak Rizky yaitu 625. Totalnya itu kan piutang murabah ini ditambah dengan 104,166,666. Nah, itu 625 ditambah gini kan 166,666. Nih sama dengan tadi saya sudah kalkulator, itu sebesar 105,291 105,291,666 seperti ini. Sekian dari saya, apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Sindika Riatul Maftuhah dari kelas Ekonomi Syariah F. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan implementasi akad mudharabah pada lembaga keuangan syariah. Implementasi atau penerapan akad mudharabah pada lembaga keuangan syariah dapat dilihat pada produk-produk bank syariah seperti tabungan dan deposito. Baik tabungan berjangka maupun tabungan biasa, dan baik deposito biasa maupun deposito spesial, di mana dana pada tabungan atau deposito akan digunakan untuk membiayai bisnis-bisnis yang telah ditentukan. Selanjutnya, penerapan akad mudharabah pada sisi funding. Sahibul mal adalah nasabah itu sendiri, dan lembaga keuangan atau bank syariah atau pengelola dana berperan sebagai mudharib. Sementara itu, pada sisi financing, akad mudharabah
diterapkan untuk pembiayaan baik itu pembiayaan modal kerja maupun pembiayaan investasi yang telah ditentukan. Implementasi akad salam dan istisna. Penerapan akad salam dan istisna hanya berbeda pada pembayarannya saja. Apabila dalam akad salam pembayaran harus selesai sebelum barang tersebut selesai diproduksi. Nah, kalau dalam istisna kita biasanya menggunakan angsuran. Barang-barang yang biasanya memakai akad salam itu seperti lemari ataupun yang kecil-kecil. Kalau istisna itu biasanya lebih besar, karena kalau barang yang kecil itu kita lebih mudah untuk melunasinya sebelum diselesaikan produksinya. Nah, contoh realnya, seumpama saya akan membuat sebuah lemari dengan model demikian. Nah, saya pergi ke bank, lalu saya sudah punya uang sedikit tapi tidak mencukupi untuk proses pembuatannya. Nah, bank menyanggupi untuk membiayai prosesnya tersebut. Lalu bank memesan kepada produsen sesuai permintaan saya. Pada pemesanan itu sudah dihitung berapakah harga jual dari lemari yang saya inginkan. Setelah itu saya setuju, bank setuju, dan produsen pun setuju. Produsen memulai membuat lemari yang saya inginkan tadi dengan sudah saya DP. Saya harus melunasinya sebelum barang tersebut jadi. Kalau itu akad salam. Nah, berbeda dengan istisna. Istisna itu biasanya penerapannya saya ingin buat rumah, tapi saya baru punya uang 5 juta, gitulah gampangannya. Nah, saya pergi ke bank, lalu bank menyetujui untuk memesan arsitek dan sebagainya itu untuk membuatkan rumah untuk saya. Tapi pada saat pemesanan itu pun sudah dihitung berapa angsuran yang harus saya bayarkan setiap bulannya. Meskipun nanti rumah itu sudah jadi tapi angsurannya belum selesai, itu tidak masalah. Hanya saja harus tetap dibayar angsurannya sampai lunas. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.